Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kesesi yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kesesi yang saya hormati pula, serta rekan-rekan CTP SMP Negeri 2 Kesesi. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Kesesi CGP Angkatan 9. Untuk tertib acara pada acara ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat adalah acara inti. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa lancar sampai nanti akhir. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan diujian oleh Ibu Turipah. Kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kesesi kepada Bapak Bangkit Riwanto SPD. Dipersilakan. Terima kasih, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan guru muda yang saat ini sedang energik, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Kesesi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita selalu diberikan kenikmatan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari.
sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita baca junjung aturkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat gembira sekali pada pagi hari ini para guru-guru muda ini berkenan mempunyai inisiatif untuk mengadakan diskusi tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kesesi. Dalam diseminasi ini nanti diharapkan melibatkan penyampaian informasi pengetahuan dan hasil penelitian pada khalayak yang lebih luas. Seperti yang panjenengan ketahui semuanya tentang budaya positif yang telah terjadi di sekolah ini, dimulai dari pagi hari anak masuk ke gerbang pintu sekolah telah disambut oleh beberapa guru yang pada pagi hari itu memiliki kewajiban untuk menyambut anak-anak dengan bersalaman dengan senyum, kemudian mengingatkan apabila ada kekurangan hal tentang pakaian, kerapian dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan pembiasaan kita untuk menempatkan sepeda dengan rapi berhubungan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Kemudian kita memiliki kebiasaan setiap pagi ada anak yang melakukan sholat duha di pagi hari untuk memohon ridha Allah supaya dalam kehidupan kita hari ini dan hari berikutnya selalu ada dalam jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang harinya anak-anak selalu kita kirim ke musola untuk mengadakan sholat tahajud, sholat zuhur bersama. Dan masih banyak lagi pembiasaan anak kita yang sangat baik, seperti menjaga kebersihan, membuang sampah sendiri, membersihkan ruangannya sendiri, menata sendiri. Saudara-saudara, nanti dalam diskusi ini dipersilakan saudara-saudara bisa mendiskusikan langkah perkembangan inovasi apa yang akan dan harus kita kerjakan di tahun berikutnya sehingga menjadi lebih baik. Apakah sekolah kita tidak baik? Sudah baik, tapi masih ada sekolah yang lebih baik. Sebaiknya kita meniru sekolah-sekolah kita, sekolah yang lebih baik. Karena satu sisi sekolah kita baik, sisi yang lain sekolah lain ada yang memiliki sisi yang baik juga, sehingga kita dapat belajar dari keadaan-keadaan sekolah yang lainnya. Kita tidak usah malu meniru program yang sudah dipergunakan oleh sekolah lain untuk kita pergunakan di sekolah ini. Untuk para pewaris sekolah ini, karena yang kedua segera lengser, maka panjenengan sebagai pemuda-pemuda yang setelah ini menurunkan wong tua ngelengserke warisan dengan adik-adiknya. Nah, warisannya itu warisan tanggung jawab. Warisannya itu nanti pada suatu saat nanti 5 tahun yang akan datang, Indra memimpin, saudara memimpin,
pemimpin-pemimpin ini. 5 tahun Pak, apa bisa? Yang mengatakan bisa itu bukan kita. Yang mengatakan bisa itu nanti kehendak Tuhan sendiri. Dan usaha panjenengan dan keyakinan panjenengan. Jenengan orang yang ingin bakal. Contohnya, mungkin jenengan nanti loh. Besok, jadi kabin dia, wah, aku sih Pak, ini belum bisa. Nah, rata-rata deh. Rata-rata. Bapak dia sampai dari camat dia, wah, orang apa? Orang. Tapi kalau panjenengan makanya ini untuk kehidupan ya. Satu, jangan mengatakan tidak bisa untuk hari ini, karena Anda bisa. Jangan mengatakan tidak mampu karena Anda mampu. Dan Anda pasti mampu, pasti bisa. Karena Anda adalah orang-orang hebat. Apakah saya hebat? Iya. Cuma panjenengan nggak sadar kalau jenengan itu hebat. Yang membuat kita itu lemah adalah kesadaran panjenengan mengatakan, aku kok sekarang lain. Tidak ada kalah, itu ada suatu waktunya, ada waktunya yang tua-tua ini kalah. Sampai saat ini saja, yang tua-tua seperti saya kalah dengan anak-anak yang lulusan sarjana kemarin. Dia sudah menggunakan teknologi terbarukan. Saya masih menggunakan hitung-hitungan komputer, kalkulator, komputer. Sekarang sudah tidak kalkulator komputer lagi, sudah masuknya ke AI. Pak belum kenalan nih, belum. Jangan sampai ketinggalan untuk teknologi itu kejar. AI ini apa toh? Kenapa kayak apa gitu? Kenapa? Begitu saudara, saya memberikan semangat pada panjenengan. Siapa yang sukses panjenengan, bukan orang-orang tua ini. Siapa yang hebat panjenengan itu, bukan orang tua seperti saya. Orang-orang tua seperti saya ini istilahnya tenaganya sudah tinggal 30%. Panjenengan masih 100% full tenaga di otaknya, memiliki rancangan, tenaga, waktu, semangat masih ada full. Yang tua tinggal 30%. Maka untuk itu saya menyadari bahwa segera anak-anak muda segera mengambil alih kegiatan dan pimpinan dan memikirkan sebuah kemajuan terbaru ini. Demikian saudara, semoga panjenengan semua berhasil. Allahumma amin. Semoga dilindungi Allah. Allahumma amin. Kumpul bangsa Malika Jasa Mulia Kabupaten. Allahumma amin amin ya Allah. Maturnuwun untuk ini dengan mengucap basmalah berkenan acara diskusi destinasi ya pakai ini ya. Nah, destinasi tujuan ini kan destinasi budaya positif di sekolah. Kami nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa. Terima kasih sekali pada Bapak Bangkit yang selalu memberikan dukungan kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sesi untuk selalu berkembang lebih baik lagi. Terutama khususnya bagi kami para pendidik calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan. Semoga ada penerus prestasi lagi dari SMP 2 Sesi di angkatan 11 kepada Pak Indra penerima warisan dan teman-temannya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu masuk pada acara inti
Diskriminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Haryanti. Kepada Ibu Puji Haryanti, waktu dan tempat kami bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru Hebat. Saya sampaikan karena Bapak Guru Hebat sudah berkenan untuk mengikuti pemaparan yang akan saya lakukan, yaitu tentang diseminasi, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu, karena ini juga waktunya sudah mulai siang, alangkah baiknya kita mulai dulu dari breaking, yaitu latihan fokus, ya, biar Bapak Ibu tidak ngantuk lagi, ya, Pak Ade, biar semangat lagi, ya. Latihan fokus, kita itu masih fokus atau tidak, seperti itu, ya, Bapak Ibu hebat. Nah, sekarang saya mau pakai clue. Clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Pak Ade disuruh. Ya? Oke, sekarang mulai ya Bapak Ibu. Nah, orang pertama Pak Ratu. Orang kedua Bu Puji Haryanti. Ya? Orang ketiga siapa Bapak Ibu? Orang ketiga Baita. Langsung fokus namanya, ya. Kayaknya masih ada yang bingung ini, Pak Ratu nanti. Kayaknya masih bertanya-tanya. Nah, sekarang coba ya. Orang pertama itu Pak Widodo. Orang kedua itu Bu Eni Sulastri. Orang ketiga siapa Pak Ratna? Salah. Ya betul, orang ketiga bisa Pak Ade, orang ketiga Bu Anita, orang ketiga ya Bu Hana. Sekali lagi, kayaknya masih ada penasaran ini ya. Ya, sekali lagi ya. Orang pertama Pak Tata, orang kedua Bu Hana, orang ketiga siapa Pak Ratna? Betul ya, aku sudah fokus ini Pak Ratna ya. Nah, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Klaunya, tadi kan sudah fokus dengan kata orang ketiga ya. Klaunya adalah bumi itu bulat Bapak Ibu. Klaunya adalah bumi itu bulat. 10 itu 1, 20 itu 1, 8 itu 2, 88 berapa? Bapak sudah fokus semua. Berarti Bapak Ibu guru kerja ini memang betul-betul hebat ya. Ya, coba sekali lagi, ada yang baru datang ini jadinya tadi. Sekali lagi ya. Nah, sekarang ya, klaunya adalah bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat. 9 itu 1, 10 1, 38 itu 2, 98 berapa? Yang masih belum bisa bertanya-tanya di luar ini ya. Oke Bapak Ibu guru hebat, terima kasih.
Di antaranya adalah ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai universal, terus motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, terus ada juga posisi kontrol, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang terakhir adalah nanti kita juga akan membahas tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ketika di sekolah kita ada siswa yang melakukan kesalahan. Berikutnya boleh Pak. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran ini ada kata kunci, kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu guru hebat itu sudah hampir mengingat terus ya, di antaranya beriman dan bertakwa, kreatif, bernalar kritis, terus ada kebinekaan global. Bapak guru hebat, kita sampai pada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu kadang bahwa gambaran kita adalah selalu mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah adalah penguatan karakter. Jadi ketika kita melakukan kritik dan membuat merasa bersalah, itu seakan-akan kita beranggapan bahwa itu akan menguatkan karakter murid kita. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita itu kadang sering memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Itu kadang kita memaksa dengan alasan untuk kebaikan. Nah, kemudian lanjut Pak Deni. Berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berikutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Lanjut Pak Deni. Berikutnya adalah disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina.
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu guru kita tentunya sudah tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja, ya Bu ya? Di antaranya adalah ada beriman, bertakwa, terus kreatif dan bernalar tegas agar berkebinekaan global. Berikutnya, Pak Dani. Berikutnya adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, di sini berkaitan dengan apa Bapak Ibu guru hebat? Berkaitan dengan tempat tinggal, makan, pakaian, kesehatan, dan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Di antaranya apa Bapak Ibu guru hebat? Ada? Terus kerjasama, terus apalagi Bapak Ibu guru hebat? Disayangi, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah penuh penguasaan. Penguasaan di sini adalah tentang prestasi, terampil, diakui, didengarkan, rasa harga diri dan memimpin. Kemudian berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini berkaitan dengan kesenangan bermain dan tertawa. Lanjut. Oh iya, kebebasan ya. Ya, terima kasih Bu Yuni. Tadi yang keempat itu terserahkan ya. Ada kebebasan. Kebebasan di situ diantaranya adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mengendalikan dan mencoba hal baru. Terima kasih Bu Yuni sudah mengingatkan. Lanjut Pak. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu hebat. Ketika anak-anak melakukan sesuatu itu beralasan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang banyak sekali motivasi itu ya karena nanti akan dapat imbalan. Nah, itu menjadikan motivasi. Juga ada banyak sekali yang melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini tingkatannya paling tinggi ya Bapak Ibu. Jadi motivasinya itu untuk nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian lanjut Pak. Nah, berikutnya adalah ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini terkait dengan yang bersifat tidak terencana. Berarti secara tiba-tiba anak itu tidak tahu rencananya apa. Misalkan anak itu disuruh keliling lapangan. Nah, itu suatu hukuman karena anak tidak tahu. Terus berikutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu
Lanjut Pak. Nah, berikutnya adalah ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, dan berikutnya adalah teman, terus pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, setelah ini ada video yang akan ditampilkan berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Oke Bapak Ibu guru hebat. Berikutnya adalah kita akan menyaksikan bersama video dari 5 posisi kontrol. Mohon Bapak Ibu untuk menyaksikan bersama. Positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Silakan untuk mengamati video yang ditayangkan. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Nah, untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada 5 posisi kontrol ya, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat contoh pada video. Silakan Pak Dani. Kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, yang pertama adalah di situ ada posisi sebagai penghukum. Ya, mau dilanjut? Ini ada sebuah siswa yang sedang berjalan. Nah, itu dipanggil dengan nada suara yang agak menekan keras. Ya, Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak Itu kebuka ada kamu sih kamu. kata-kata yang Sudah berapa kali berbeda. terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, Bapak Ibu Posisi guru hebat. penghukum biasanya berbicara. Nah, tadi untuk posisi kontrol penghukum itu bisa kita lihat ya Bapak Guru hebat. Yang pertama dari apa Bapak Guru hebat? Berarti dari nada suara. Nada suaranya itu sudah menandakan kalau itu suaranya kencang, menekan, nah tinggi, kemudian yang lain adalah menunjuk. Dengan cara menunjuk-nunjuk itu juga suatu posisi kontrol sebagai penghukum. Terus di situ juga ada mengatakan tentang hukuman. Nah, itu ya Bapak Ibu guru hebat itu sebagai posisi guru sebagai penghukum. Berikutnya Dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada
Ya, Bapak Guru kita tadi sudah dijelaskan juga di situ ternyata dampaknya itu siswa kita itu bisa mempunyai rasa dendam. Ya. Nah, berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita saksikan bersama ya Bapak Guru hebat. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Suaranya Ada Bapak ibu Guru tegur hebat. kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Gimana Bapak Guru hebat setelah menyaksikan dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah? Nah, sering ya Bapak Ibu Guru hebat ya, kita sering melakukan seperti itu ya. Suaranya lemah lembut memang, tapi penekanannya itu membuat siswa kita atau murid kita itu merasa bersalah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu Guru hebat ya. Ya, kemudian posisi kontrol selanjutnya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung Nah, ini kesimpulannya yang dijelaskan ya Bapak Ibu. membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Guru kita tadi sudah dijelaskan ya bahwa posisi kontrol kita sebagai guru membuat merasa bersalah itu tadi sudah dikatakan oleh Bapak Ibu Guru hebat bahwa oh ya ternyata kita sering melakukannya. Kemudian lanjut Pak. Posisi kontrol sebagai teman. Silakan Bapak Ibu Guru hebat untuk menyaksikannya. Naren lagi. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat Apa ya Bapak Ibu Guru Bikin hebat ya? senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itulah Bapak Ibu Guru Dalam hebat posisi ya. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang
sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu ya Bapak Ibu guru hebat. Posisi kita sebagai guru itu sebagai teman itu terasa akrab sekali ya Bapak Ibu guru hebat ya. Terasa akrab dengan siswa. Ya, CS sampai tadi ada yang mengatakan sayang. Itu kan begitu akrab. Tapi ya itu Bapak Ibu guru hebat. Ketika kita melakukan posisi kontrol kita sebagai teman, ya ada dampaknya juga. Kadang murid kita itu ada juga dengan ada merasa guru itu tidak akrab dengan kita, maka mereka cenderung tidak akan menyukai karena mereka merasa Bapak si A itu adalah akrab, sehingga mereka dengan nyaman, dengan rasa gampangnya untuk berinteraksi atau untuk bersenda gurau juga. Berikutnya posisi kontrol berikutnya. Naren lagi. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, itu ya Bapak Ibu guru hebat. Berarti di situ yang berikutnya adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau ya Bapak Ibu guru hebat. Tadi sudah dijelaskan bahwa posisi kita itu ekspresinya datar ya Bapak Ibu guru hebat, cenderung formal. Kalau tadi posisi teman itu terasa akrab, kalau ini cenderung ke formal. Berikutnya. Naren lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah,
Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itulah Bapak Ibu hebat. Tadi ada posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tadi juga sudah dijelaskan dari kelima posisi kontrol itu, Bapak Ibu guru hebat. Tadi posisi kontrol yang paling baik itu sebagai posisi kontrol apa, Bapak Ibu guru hebat? Sebagai manajer, karena di situ juga bisa melatih anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan bertanggung jawab. Terus ada penyelesaiannya. Ya. Nah, setelah itu tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Tadi saya sudah mencontohkan, berarti di sini ada lagi hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sudah jelas ya, posisi penghukum. Terus berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu, itu berarti merasa bersalah karena bapak ibu merasa kecewa. Kemudian teman, ayo dong ikuti peraturannya, seperti itu. Lanjut Tuhan. Nah, ada juga posisi pemantau. Terus di situ ada posisi manajer. Tadi contoh-contoh di awal sudah saya contohkan ya Bapak Ibu guru hebat. Lanjut Tuhan. Nah, sekarang ya. Tadi Bapak Ibu guru hebat itu kan sudah diberi pemaparan tentang 5 posisi kontrol. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, saya saja ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, misalkan ada kalimat seperti ini. Posisi kontrol apakah aku? Misalnya yang pertama, ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Ayolah lakukan. Menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa itu? Pernah merasa bersalah? Ya, nanti kita bisa lihat nanti ya. Lanjut saja. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa Bapak Ibu? Pak Ade? Visioner. Oh iya. Oke. Terima kasih tepuk tangan Mama ini. Ya, nanti kita lihat ya. Oke. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Ade atas jawabannya atau masukannya. Oke, kita lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol merasa bersalah. Dulu kita lanjut lagi. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu hebat?
Ada 5 posisi kontrol tadi. Ada pemukul, teman, merasa bersalah, manajer, pemantau. Kira-kira apa Bapak Ibu? Iya, pemantau atau merasa bersalah. Nanti kita lihat setelah ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, oke, lanjut slide berikutnya. Kita lihat. Tuhan. Oh iya, ayolah lakukan demi ibu bapak, ibu teman. Ya, manajer, ya apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kemudian berikutnya kamu tidak benar-benar melakukannya atau hukuman. Terus kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Terus saya kecewa sekali dengan kamu, merasa bersalah. Oke? Masih semangat ya Bapak Ibu guru ya Pak? Kita bisa lanjut lagi ya? Iya, silakan lanjut. Nah, kita sudah pada tahap keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Siapa Bapak Ibu yang mau menjawab ini? Bapak Ibu, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya. Hasil akhirnya bisa dirasakan bersama-sama di kemajuan kelas. Itu keyakinan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Turita bahwa itu hubungan atau kesepakatan ya Bu Turita yang nanti akan dilaksanakan di dalam kelas. Ya. Ada yang mau menambahin? Kok tidak pakai peraturan kenapa? Oh iya, karena di sini peraturan itu biasanya satu arah ya, dari gurunya saja. Anaknya tidak ada kesepakatan ya Bapak Ibu guru hebat. Nah di sini berarti kita memakai keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah pembentukan keyakinan kelas itu kita membentuk itu dari anak-anak itu disuruh membuat yang inginkan atau yang dinamakan kesepakatan kelas. Misal, anak-anak itu misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu belum menjadi keyakinan kelas. Karena apa Bapak Ibu guru hebat? Karena keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Sehingga kalau ada anak mengatakan dilarang membuang sampah di kelas, maka keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Kalimat positifnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan kelas. Ya seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Iya, lanjut. Nah, kita sudah sampai pada tahap restitusi. Tahap restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu guru hebat dalam kita menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, pada tahap menstabilkan identitas itu biasanya kita menggunakan kata seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, ya. Atau di sini Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini akan mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Next. Nah,
Guru hebat. Kita saksikan di sini ada video untuk penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Ketika di sini videonya adalah ada anak yang terlambat. Bapak Ibu guru hebat, silakan untuk bisa menyaksikan videonya di layar. Itu Anjas kelas 7A guru hebat. Jadi dia hadir terlambat. Jadi saya melakukannya tidak penyelesaian segitiga restitusinya tidak di depan teman-temannya Bapak Ibu hebat. Tapi nanti setelah pelajaran atau sudah ada waktu jam pulang, jam yang bisa nanti digunakan untuk ke ruang tertentu, sehingga di situ tidak ada orang lain selain saya dan Anjas. Ya, Anjas ini adalah kelas 7 Bapak Ibu guru hebat, tepatnya adalah 7A. Manusia itu pada dasarnya itu pernah melakukan kesalahan ya guys ya. Nah, Bu Puji juga pernah melakukan kesalahan guys. Pernah datang terlambat, terus masuk kelas juga terlambat. Tapi di sini Bu Puji tidak akan mencari yang salah itu siapa. Namun kita bersama-sama guys mau mencari solusi agar Anjas tidak terlambat. Kenapa Anjas terlambat? Ya baru kesiangan. Oh baru kesiangan. Kok bisa baru kesiangan? Ya aku juga ya, jadi Anjas itu terlambat karena Anjas itu tidurnya lewat ya, sehingga kamunya kesiangan. Nah, Anjas tahu masih ingat kalau misalkan datang terlambat itu sudah sesuai keyakinan kelas kita belum? Tidak. Anjas masih ingat keyakinan kelas kita itu apa saja? Apa coba? Datang tepat waktu, terus nah, sekarang Anjas sebenarnya ya keyakinan kelas kita ya. Nah, kalau Anjas benar, apa yang Anjas lakukan biar tidak datang terlambat? Semoga Anjas menjadi anak yang selalu mentaati dan mematuhi peraturan yang ada. Seperti itu ya Anjas ya. Ya, terima kasih Anjas. Oke, Bapak Ibu guru hebat, tadi salah satu contoh dari penyelesaian masalah di situ adalah anak terlambat datang ke sekolah, terlambat datang masuk kelas. Itu Anjas kelas 7. Nah, di situ saya melakukannya adalah membiarkan anak itu mengikuti pelajaran dulu. Baru nanti di lain waktu atau di waktu yang berbeda, anak itu nanti saya panggil untuk penyelesaian masalah biar dia tidak terlambat datang lagi, menggunakan penyelesaian segitiga restitusi di ruangan tertentu. Itu Bapak Ibu guru hebat, lanjut. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, terus ada profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol
mengontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu guru kita, tadi adalah pemaparan disiplin positif dari saya. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama buat saya pribadi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk mengikuti pemaparan disiplin positif kali ini. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai pada akhir acara. Terima kasih atas yang telah disampaikan oleh Bu Puji Haryanti tentang budaya positif ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Puji Haryanti bisa kita terapkan nantinya di kelas seperti itu ya. Untuk menutup pada acara hari ini, kita tutup dengan acara alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada guru CGP Angkatan 9 yang sudah mau berbagi tentang budaya positif di sekolah. Dari hasil diseminasi kemarin bisa kita dapatkan diantaranya terkait keyakinan kelas, terus kemudian cara membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif, terus kemudian dua arah, jadi tidak ada doktrin seperti itu. Terus kemudian yang kedua tentang posisi kontrol, gimana sih cara memposisikan diri guru itu menguasai anak-anak yang bermasalah seperti itu. Terus kemudian yang ketiga tentang segitiga restitusi, di antaranya yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada memvalidasi, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat seperti itu. Dan nantinya harapannya itu kita sebagai guru muda bisa menerapkan di lingkungan sekolah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan kesepakatan kelas, ya. Karena kesepakatan kelas itu, misal kalian bersepakat dilarang membuang sampah di dalam kelas, itu belum keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu harus kalimatnya itu berupa kalimat positif. Kalau misalnya dilarang membuang sampah di kelas, kalimat positifnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalimat positif dari dilarang membuang sampah. Apa coba? Berarti menjaga kebersihan atau menjaga kebersihan kelas, ya. Seperti itu ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa juga kalimat positifnya adalah jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Dilarang datang terlambat. Itu belum kalimat positif karena masih ada kata dilarang. Nah, kalimat positifnya adalah datanglah tepat waktu.